Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali masih di pelajaran IPA, masih juga di materi kemagnetan. Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan konsep gaya magnet, menjelaskan gaya Lorentz, dan menjelaskan induksi elektromagnet. Pertama kita bahas konsep gaya magnet, induksi magnet. Medan magnet digambarkan dengan adanya garis gaya magnet. Kaidah genggaman tangan kanan menjelaskan hubungan arah arus dengan arah garis gaya magnet yang dihasilkan. Arah ibu jari sebagai arah arus. Dari gambarnya di situ anak-anak sambil kalian lihat, sedangkan arah genggaman keempat jari yang lain merupakan arah garis gaya magnet. Yang kedua, gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat interaksi penghantar berarus dalam medan magnet. Untuk menentukan arah gaya Lorentz juga menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari menunjukkan arus listrik, kemudian jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, sedangkan jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz. F sama dengan B kali I kali L. F adalah gaya Lorentz dengan satuan N, Newton. B, kuat medan dengan satuan T atau Tesla. I, kuat arus listrik dengan satuan Ampere. Sedangkan L, panjang kawat penghantar dengan satuan meter. Contoh soal, kawat sepanjang 500 cm dialiri arus listrik 10 ampere dalam medan magnet 40 Tesla. Berapa besarnya gaya Lorentz? Diketahui, panjang kawat L sama dengan 500 cm. Kita ubah ke satuan meter, sehingga 500 dibagi 100 sama dengan 5 meter. B atau medan magnet 40 Tesla. I, kuat arus listriknya sama dengan 10 ampere. Yang ditanya F, gaya Lorentz. Rumusnya F sama dengan B kali I kali L. 40 kali 10 kali 5. Hasilnya 2000 Newton. Kemudian anak-anak kita bahas induksi elektromagnetik, yaitu peristiwa timbulnya suatu tegangan listrik akibat medan magnet yang berubah-ubah yang diinduksikan terhadap penghantar. Tegangan yang dihasilkan oleh peristiwa induksi elektromagnetik disebut sebagai gaya gerak listrik atau GGL induksi. Transformator atau trafo adalah alat yang mampu mengubah nilai tegangan listrik dalam suatu rangkaian listrik. Trafo itu nanti dibagi dua anak-anak, tapi sebelumnya kalian perhatikan di situ ada gambar transformator atau trafo yang terdiri dari inti besi lunak, output AC atau alternatif current yaitu arus bolak-balik, kumparan sekunder, kumparan primer, dan sumber tegangan bolak-balik dari PLN. Trafo itu ada dua, yaitu trafo step up dan trafo step down. Untuk trafo atau transformator step up berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik bolak-balik. Jumlah lilitan sekundernya lebih kuat atau lebih banyak. Kemudian tegangan sekundernya lebih besar daripada tegangan primer. Sedangkan trafo step down berfungsi untuk menghasilkan tegangan listrik bolak-balik yang lebih rendah atau lebih kecil dari tegangan masukannya. Jumlah lilitan primer pada trafo step down lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder. Sedangkan tegangan arus bolak-balik pada trafo atau transformator step down
lebih kecil daripada tegangan masukannya. Induksi elektromagnetik pada transformator berlaku rumus Vp per Vs sama dengan Np per Ns sama dengan Is per Ip. Jadi pada arus listriknya di situ anak-anak, arus listrik sekundernya berfungsi sebagai pembilang, sedangkan arus listrik primernya yang berfungsi sebagai penyebut atau berposisi sebagai penyebut. Vp tegangan primer, Vs-nya tegangan sekunder, Np-nya lilitan primer, Ns lilitan sekunder, Ip-nya arus primer, Is-nya arus sekunder. Sedangkan untuk efisiensi trafo dirumuskan efisiensi sama dengan PS per PP kali 100%, atau efisiensi sama dengan Vs kali Is per Vp kali Ip kali 100%, atau efisiensi sama dengan Ns kali Is per Np kali Ip kali 100%, di mana PP itu daya primer, satuannya W atau watt, PS itu daya sekunder, satuannya juga W atau watt. Contoh soal yang pertama, sebuah transformator terdapat kumparan primer 1200 lilitan dan kumparan sekundernya 1000 lilitan. Jika arus primer 4 ampere, hitung besarnya kuat arus sekunder. Diketahui Np 1200 lilitan, Ns-nya 1000 lilitan. Kuat arus primer Ip 4 ampere. Yang ditanya kuat arus sekunder atau Is. Jawab, kita pakai rumus hubungan antara jumlah lilitan dengan kuat arus sesuai dengan yang diketahui dari soal. Np per Ns sama dengan Is per Ip. Np-nya 1200, Ns-nya 1000, Is-nya yang ditanyakan, Ip-nya 4. 1200 dibagi 1000, 1,2. Jadi Is 1,2 kita kalikan dengan 4, sama dengan 4,8 ampere. Contoh soal yang kedua, diketahui sebuah trafo dengan 1000 lilitan primer dan 200 lilitan sekunder. Jika lilitan primer tegangannya 600 volt, hitung besarnya tegangan lilitan sekunder. Diketahui Np-nya 1000 lilitan, Ns-nya 200 lilitan, Vp-nya 600 volt, yang ditanya Vs, kita pakai rumus hubungan antara jumlah lilitan dengan jumlah atau besarnya tegangan, yaitu Np per Ns sama dengan Vp per Vs. Np-nya 1000, Ns-nya 200, Vp-nya 600, Vs-nya yang ditanyakan. 1000 dibagi 200 ketemu 5. Jadi Vs-nya 600 dibagi 5 ketemu 1200 volt. Contoh soal yang ketiga, sebuah trafo arus primer dan sekundernya masing-masing 0,8 ampere dan 0,5 ampere. Jumlah lilitan primer dan sekundernya masing-masing 100 dan 800. Berapa efisiensi trafo? Pertama, kita tulis dulu diketahui. Seperti yang ada pada soal, anak-anak, yang diketahui adalah Ip, Np, Is, dan Ns. Yang ditanya efisiensi, rumusnya efisiensi sama dengan, karena yang diketahui ada Ns, Is, Np, dan Ip, maka efisiensi sama dengan Ns kali Is dibagi Np kali Ip kali 100%. Sama dengan Ns-nya 800 kali Is-nya 0,5 dibagi Np-nya 1000, Ip-nya 0,8 kali 100%. 400 per 800 kali 100%, efisiensi ketemunya 50%. Manfaat kemagnetan dalam produk teknologi anak-anak. Jadi magnet itu bisa dimanfaatkan di bidang kesehatan seperti MRI, di situ untuk mendeteksi suatu penyakit. Yang paling kiri ya gambarnya,
Kemudian bisa